Hai, selamat datang di channel alur cerita film Cinema Recap. Pada episode kali ini, Mimin akan bercerita mengenai nasib manusia di saat seluruh permukaan bumi tiba-tiba diselimuti salju dengan suhu yang super dingin. Film ini berjudul Snowpiercer yang rilis pada tahun 2013 lalu. Film ini disutradarai oleh Bong Joon-ho, dibintangi oleh Chris Evans, Sang Kang-ho, dan Go Ah-sung. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Snowpiercer. Di masa depan, suhu bumi semakin meningkat karena pemanasan global yang sangat parah. Kebakaran terjadi di mana-mana. Para pemimpin di seluruh dunia sepakat melakukan eksperimen menyebarkan senyawa CW7 ke atmosfer bumi untuk mengatasi pemanasan global ini. Namun akibatnya justru sangat mengerikan. Senyawa CW7 membuat suhu bumi tiba-tiba menurun secara sangat drastis. Bumi pun membeku. Tidak ada satupun makhluk yang mampu bertahan hidup karena hawa dingin yang sangat ekstrim. Sekelompok umat manusia berhasil bertahan hidup dengan menaiki kereta yang selalu berjalan tidak pernah berhenti untuk menjaga suhu di dalam kereta tetap hangat. Kereta itu terus berjalan tiada henti mengelilingi dunia. 17 tahun kemudian, di dalam gerbong kereta paling belakang terdapat puluhan penumpang ilegal yang dijaga ketat oleh petugas bersenjata. Di kerumunan penumpang ilegal itu terdapat seorang pria yang bernama Curtis dan sahabatnya Edgar. Curtis memperhatikan rentang waktu saat pintu-pintu di gerbong itu membuka dan menutup. Curtis dan Edgar merencanakan sesuatu. Di sini para petugas membagikan jelly hitam sebagai makanan sehari-hari para penumpang ilegal tersebut. Salah satu petugas lalu bertanya, apakah di antara para penumpang ilegal ada yang bisa bermain violin? Seorang pria tua bersama istrinya mengajukan diri karena mereka berdua dulunya adalah pemain violin profesional. Namun petugas itu hanya butuh satu orang saja. Pria tua itu pun menolak jika dia harus pergi tanpa istrinya. Tiba-tiba petugas itu menghajar dan menginjak jari tangan istri pria tua itu hingga cacat. Wanita itu tidak bisa bermain violin lagi. Pria tua itu pun dipaksa untuk ikut oleh petugas. Sudah 17 tahun lamanya, para penumpang gelap di kereta itu diperlakukan secara kasar. Curtis dan Edgar kemudian mencari sesuatu di antara jelly hitam yang dimakan para penumpang. Mereka akhirnya menemukan jelly yang dimaksud dipegang oleh seorang anak yang bernama Timmy. Curtis meminta jelly yang ada di tangan Timmy dengan ditukar dengan 2 jelly. Namun Timmy menolak dan malah kabur. Curtis pun meminta bantuan ibu Timmy yang bernama Tanya. Setelah dibujuk, Timmy akhirnya bersedia memberikan jelly miliknya. Di dalam jelly itu terdapat kapsul yang berisi kertas bertuliskan sebuah nama, yaitu Namgong. Curtis meminta pendapat kepada tetua di sana yang bernama Gilliam. Gilliam adalah orang yang paling dihormati di antara para penumpang gelap itu. Curtis memberitahu kalau dia mengenal nama di dalam kertas itu. Itu adalah nama seorang petugas keamanan yang bisa membantunya membobol pintu gerbong kereta. Namun orang itu saat ini ada di dalam penjara karena kecanduan senyawa kronol. Curtis memberitahu Gilliam dia sudah memperhatikan kapan pintu-pintu gerbong belakang akan dibuka. Curtis bisa membebaskan Namgong yang hanya berjarak 3 gerbong dari sana. Setelah membebaskan pria itu, Curtis berniat membobol gerbong paling depan. Curtis ingin membunuh pemilik kereta yang bernama Wilford untuk menguasai kereta itu. Gilliam memperingatkan Curtis untuk berhati-hati karena pemberontakan sebelumnya selalu gagal. Namun di sini Curtis yakin kalau di bawah kepemimpinannya, dia akan berhasil menguasai kereta. Saat sedang beristirahat, beberapa petugas datang menggeledah para penumpang ilegal itu. Petugas itu mengumpulkan mereka. Petugas itu lalu mengumpulkan anak-anak untuk maju ke depan dengan alasan pemeriksaan kesehatan. Seorang wanita gemoy lalu datang mengukur tinggi anak-anak itu satu persatu. Wanita itu lalu melihat sesuatu yang mencurigakan. Ternyata Tanya menyembunyikan Timmy di dalam bajunya. Timmy pun dipaksa untuk diambil. Setelah diukur, wanita itu membawa Timmy dan seorang anak lagi yang bernama Andy. Ayah Andy, Andrew, mengamuk melempar sepatu dan mengenai wanita gemoy hingga mengeluarkan darah. Andrew pun dihajar oleh petugas.
Wanita gemoy itu mengambil Andy dan Timmy menuju gerbong depan. Sebagai hukuman akibat kelakuan lancangnya, lengan kanan Andrew dikeluarkan dari kereta dengan paksa. Wakil pemilik kereta yang bernama Mason lalu berpidato di hadapan para penumpang ilegal. Mason mengecam aksi pelemparan sepatu itu. Mason menyuruh para penumpang ilegal itu untuk mematuhi apapun keputusan yang diberikan oleh pemilik kereta, karena mereka sudah diberi tumpangan secara gratis. Jika tidak, mereka pasti sudah mati membeku di luar sana. Lengan Andrew pun ditarik kembali. Terlihat lengan itu sudah membeku. Ajudan Mason lalu memalu lengan Andrew hingga hancur. Melihat hal ini, Edgar sangat ingin menolong Andrew, namun Curtis mencegahnya karena belum saatnya mereka bertindak. Setelah pasukan penjaga pergi, para penumpang gelap itu bahu-membahu mengumpulkan drum-drum yang ada di sana sesuai perintah Curtis. Curtis sendiri pergi menemui pecandu kronol, yaitu benda limbah mesin yang memabukkan dan membuat halusinasi jika dihirup. Curtis menukar kronol-kronol itu dengan jelly yang dia miliki. Keesokan harinya, para petugas kembali datang untuk pembagian jatah jelly hitam. Curtis pun curiga kalau senjata yang dimiliki oleh para petugas itu tidak ada pelurunya. Mereka pasti kehabisan peluru di saat pemberontakan 4 tahun lalu. Malam harinya, para penumpang gelap itu bahu-membahu menggotong drum-drum yang sudah dirakit sedemikian rupa. Tanya lalu memberitahu Curtis kalau dia berniat ikut membantu pemberontakan ini, karena Tanya ingin menolong anaknya yang diculik. Tiba-tiba, para petugas datang di waktu yang tidak tepat. Semua orang pun panik. Saat petugas itu sedang menghitung jumlah orang di sana, tiba-tiba terjadi keributan. Setelah pintu-pintu membuka, Curtis maju meletakkan senjata petugas di kepalanya. Ternyata benar, senjata-senjata itu kosong. Semua orang pun mulai bergerak. Mereka membawa drum yang telah dirakit untuk menahan pintu-pintu yang telah terbuka. Mereka bertarung melawan para petugas di sana. Di ujung drum, terlihat seorang petugas yang sangat kuat. Pelindung Gilliam yang bernama Gray pun maju. Gray yang juga sangat kuat berhasil mengalahkan petugas itu. Mereka pun berhasil membobol 3 gerbong sekaligus. Edgar lalu membuka loker penjara di mana di dalamnya terdapat seorang pria yang bernama Namgong. Setelah dikeluarkan, Curtis meminta Namgong membantunya membobol pintu-pintu gerbong dengan imbalan 2 kronol setiap berhasil membobol 1 pintu. Awalnya Namgong menolak. Dia malah mengeluarkan rokok dan menyulutnya. Seorang anak kecil lalu mengambil korek api milik Namgong. Namgong kemudian mengeluarkan putrinya yang juga ditahan di sampingnya. Namgong bersedia membantu, asalkan Namgong dibolehkan untuk mengajak putrinya yang bernama Yona turut serta. Namgong dan Yona sama-sama pecandu kronol. Namgong lalu mengutak-atik pintu gerbong pertama. Sebelum pintu itu terbuka, Yona memberitahu kalau tidak ada siapa-siapa di balik pintu. Yona lalu meminta kronol sebagai imbalan. Setelah pintu terbuka, benar saja tidak ada siapa-siapa di sana. Gerbong itu memiliki jendela. Dari dalam, mereka melihat keadaan bumi yang masih ditutupi oleh salju yang sangat tebal. Tidak ada yang bisa selamat di luar sana. Namgong kembali membobol pintu berikutnya lagi. Yona memberitahu hanya ada 1 orang di gerbong depan. Setelah terbuka, ternyata benar ada 1 orang yang sedang bekerja. Curtis dan yang lain mengenal orang itu karena dulunya orang itu adalah penghuni gerbong belakang yang diculik oleh petugas. Saat ini orang itu bekerja di gerbong ini membuat jelly hitam, makanan sehari-hari penumpang gerbong belakang. Curtis yang penasaran melihat bahan untuk membuat jelly hitam. Curtis pun terkejut. Ternyata bahan untuk membuat jelly hitam adalah ribuan kecoa yang dimasak. Curtis kemudian kembali menemukan kapsul berisi kertas yang bertuliskan air. Beberapa gerbong di depan mereka adalah pusat penyimpanan air. Gilliam memiliki ide untuk menguasai gerbong air itu. Karena dengan menguasai pasokan air, maka mereka akan bisa menguasai seluruh kereta. Namgong pun kembali membobol pintu kereta. Yona terlihat ketakutan. Yona melarang pintu untuk dibuka, namun terlambat. Pintu telah terbuka. Terlihat puluhan petugas psikopat yang membawa berbagai senjata tajam di gerbong itu. Ternyata Yona memiliki indera keenam. Curtis lalu menyiapkan teman-temannya untuk bertarung. Pertarungan pun terjadi. Korban berjatuhan di antara kedua belah pihak. Di tengah-tengah pertarungan,
petugas menyuruh semua orang untuk berhenti bertarung. Ternyata kereta itu kini melewati jembatan Yekaterina. Mereka pun bersorak karena setiap melewati jembatan Yekaterina, artinya kereta ini telah genap 1 tahun berjalan di muka bumi. Kereta itu lalu menabrak beberapa bongkahan es yang menutupi rel. Terjadi guncangan hebat, namun kereta itu berhasil melewatinya. Namgong terlihat memperhatikan sesuatu di bawah jembatan Yekaterina. Setelah situasi kembali tenang, Mason datang memperingatkan para penumpang gelap untuk menyerah. Mason menyebut para penumpang gelap itu tidak punya rasa terima kasih kepada Wilford yang telah menyelamatkan mereka 17 tahun lalu. Atas pemberontakan ini, Mason akan membunuh 74% populasi penumpang gelap itu. Mason dan anak buahnya lalu memakai kacamata inframerah. Tiba-tiba kereta itu memasuki sebuah terowongan. Di tengah kegelapan, para petugas yang memakai alat bantu penglihatan membantai para penumpang gelap tanpa ampun. Curtis lalu teringat seorang anak yang tadi mengambil korek api. Curtis meminta bantuan anak itu membawakan obor ke depan. Dari belakang, anak itu berlari membawa obor. Para penumpang gelap pun menyalakan beberapa obor untuk menerangi gerbong. Para penumpang gelap berhasil melawan. Mereka kembali maju. Gray berhasil melempari kaki Mason dengan pisau. Mason pun terjatuh. Curtis lalu maju untuk menangkap Mason. Namun di belakang, Curtis melihat Edgar yang ditawan. Dengan berat hati, Curtis memilih menangkap Mason agar perjuangan ini tidak sia-sia. Edgar pun akhirnya tewas. Setelah Curtis berhasil menangkap Mason, Curtis memaksa Mason menghentikan anak buahnya. Mereka pun berhenti bertarung. Ajutan Mason terlihat melawan, namun Yona mengangkat tombak dan membunuhnya. Ajutan Mason yang lain memandangi Yona dengan penuh dendam. Gilliam kemudian datang menyuruh para penumpang gelap untuk membersihkan diri di gerbong air di depan. Tanya dan Andrew kemudian bertanya pada Mason di mana anak mereka ditangkap. Mason menjawab kalau dia tidak tahu apa-apa. Hanya Wilford sang pemilik kereta yang mengetahuinya. Curtis mengancam akan menutup suplai air di gerbong air. Namun Mason malah tertawa mendengarnya. Karena ternyata air didapat dari gerbong depan yang memecah es dan merubahnya menjadi air. Gerbong air di belakang tidak ada gunanya bagi penghuni gerbong depan. Curtis yang marah lalu mengancam akan membunuh Mason. Mason pun ketakutan dan memohon untuk diampuni. Sebagai gantinya, Mason akan mengantar Curtis ke gerbong depan untuk menemui Wilford secara langsung. Saat sedang beristirahat, Gilliam memperingatkan Curtis untuk berhati-hati karena mereka sudah kehilangan banyak nyawa sampai saat ini. Mereka pun sudah terlihat mulai kelelahan. Namun Curtis masih berambisi untuk sampai di gerbong paling depan, yaitu gerbong mesin. Gilliam pun berpesan jika Curtis berhasil menemui Wilford di gerbong depan, Curtis harus langsung membunuh Wilford. Jangan sampai Wilford mengucapkan satu patah kata pun. Keesokan harinya, Curtis membentuk tim khusus yang terdiri dari Tanya, Andrew, Namgong, Yona, Gray, dan dirinya sendiri. Dengan menawan Mason, mereka akan pergi ke gerbong depan. Curtis menyuruh yang lain berjaga di belakang. Setelah pintu gerbong dibuka, mereka memasuki gerbong yang berisi aneka tanaman dan buah-buahan. Mereka lalu masuk ke gerbong depannya lagi yang berupa akuarium raksasa yang berisi aneka ikan. Mason mengajak Curtis dan yang lain makan sushi di gerbong itu. Mason menjelaskan kalau sushi hanya disajikan 2 kali dalam setahun untuk menjaga keseimbangan ekologi di dalam kereta ini. Mason berkata keseimbangan jumlah individu di dalam kereta ini juga harus dikendalikan dengan sangat ketat agar mereka bisa bertahan hidup. Mereka lalu masuk ke dalam gerbong yang berisi anak-anak sekolah yang sedang belajar. Tanya dan Andrew tidak menemukan anak mereka di gerbong ini. Guru di gerbong itu menjelaskan sejarah kereta. Kereta ini diciptakan oleh Wilford yang sejak kecil sangat menyukai kereta. Setelah dewasa, Wilford memiliki perusahaan transportasi terbesar di dunia. Wilford menghubungkan semua rel kereta di seluruh dunia menjadi satu, sehingga membuat kereta itu bisa mengelilingi dunia dan selesai dalam 1 tahun perjalanan. Kereta itu juga menggunakan sumber energi yang super canggih yang tidak pernah habis. Mereka lalu melihat keluar jendela. Terlihat sisa-sisa 7 orang yang membeku.
di mana 7 orang itu berusaha kabur keluar dari dalam kereta 15 tahun lalu. Mereka langsung membeku setelah beberapa langkah keluar dari dalam kereta. Beberapa saat kemudian muncul petugas yang membawa telur rebus untuk perayaan 1 tahun perjalanan kereta. Petugas itu membagikan telur kepada semua orang. Secara mengejutkan, Curtis mendapat kapsul di dalam telurnya. Setelah dibuka, terdapat kertas yang bertuliskan darah. Di belakang, petugas telur mengambil senjata dan menembaki para penumpang gelap. Di depan, sang guru sekolah juga mengambil senjata menembaki Curtis dan yang lain. Andrew tewas di serangan ini. Gray lalu membunuh sang guru dan Curtis pun berhasil merebut senjata miliknya. Dari layar televisi, terlihat siaran CCTV memperlihatkan seorang petugas membunuh Gilliam. Curtis yang emosi langsung membunuh Mason. Curtis lalu mengajak mereka untuk terus bergerak ke depan. Mereka melewati gerbong-gerbong yang mewah. Banyak orang-orang kaya yang sedang bersantai di gerbong depan. Saat kereta berbelok, dari belakang ajudan Mason menembaki Curtis dari jendela. Curtis pun sadar kalau mereka sedang dikejar. Dari lubang kaca, Namgong memandangi sebutir salju yang masuk. Curtis kemudian mengajak yang lain untuk bergegas. Di belakang, ajudan Mason masuk ke dalam gerbong sauna. Gray lalu melempar ajudan itu dengan pisau, namun ajudan itu berhasil mengalahkan Gray. Curtis mencoba menembak namun malah dirinya yang kena tembakan di lengan. Tanya kemudian maju, namun Tanya malah terkena tembakan hingga tewas. Ajudan Mason itu lalu menghajar Curtis hingga pingsan. Saat akan menusuk Curtis, Gray menahannya. Namun akibatnya, ajudan Mason menusuk Gray hingga tewas. Ajudan Mason lalu menemukan persembunyian Namgong dan Yona. Namgong bisa melawan. Curtis yang kembali siuman langsung menusuk perut ajudan Mason hingga tak bergerak lagi. Curtis lalu melihat Tanya dan yang lain telah tewas. Curtis, Namjoon dan Yona pun kembali bergerak menuju gerbong depan. Mereka melewati gerbong yang berisi para penumpang yang sedang berpesta. Namjoon dan Yona merampas kronol yang ada di meja. Curtis pun terus melangkah maju hingga akhirnya sampai di gerbong paling depan. Curtis memaksa Namjoon untuk membuka gerbong mesin, namun Namjoon menolak. Namjoon malah ingin membuka pintu samping menuju keluar. Curtis dan Namjoon pun berkelahi. Setelah kembali tenang, Curtis bercerita betapa dirinya sangat ingin membunuh Wilford. 17 tahun lalu saat bencana dimulai, Wilford dan puluhan penumpang gelap terpaksa naik ke dalam kereta untuk bertahan hidup. Namun di bulan-bulan awal, Wilford tidak memperdulikan mereka. Para penumpang gelap itu saling memakan satu sama lain untuk bertahan hidup, termasuk Curtis. Curtis pun menangis karena dulu dia terpaksa memakan daging manusia untuk bertahan hidup. Pada suatu hari, Curtis membunuh seorang ibu untuk memakan anaknya. Namun seorang pria menghampiri Curtis. Pria itu memotong tangannya sendiri dan diberikan kepada Curtis untuk dimakan. Orang itu adalah Gilliam. Dan bayi yang hendak Curtis makan adalah Edgar. Curtis pun menangis. Beberapa bulan kemudian sejak pertama kali masuk ke dalam kereta, Wilford memerintahkan petugasnya untuk memberi makan para penumpang gelap dengan jelly hitam. Sejak saat itu, mereka memakan jelly hitam selama 17 tahun ada di dalam kereta. Namjoon lalu berkata kalau dia ingin membuka pintu keluar dan keluar dari dalam kereta laknat ini. Namjoon memberitahu saat melintas di jembatan Yekaterina tadi, Namjoon memperhatikan puing-puing pesawat di bawah. Dulunya hanya terlihat ekor pesawat itu. Namun barusan Namjoon melihat seluruh badan pesawat itu. Artinya salju kini kian menipis. Namjoon juga melihat butiran salju yang tidak setebal dahulu. Namjoon yakin mereka bisa bertahan hidup di luar sana. Namjoon akan meledakkan pintu keluar menggunakan kronol yang dia kumpulkan selama ini. Jika kronol-kronol itu digabungkan, kronol yang sangat mudah terbakar itu akan menjadi bom yang sangat kuat. Tiba-tiba dari dalam gerbong mesin muncul wanita gemoy yang langsung menembak Namjoon. Wanita itu menyita kronol dan menyuruh Curtis untuk masuk ke dalam gerbong mesin. Di dalam gerbong mesin, Curtis bertemu dengan Wilford. Wilford memberi selamat atas keberhasilan Curtis bisa mencapai gerbong mesin. Wilford berkata kalau mereka semua dari belakang sampai gerbong depan
sama-sama terjebak di dalam kereta ini. Untuk itu, harus bisa dicapai keseimbangan ekosistem di dalam kereta agar mereka bisa bersama-sama bertahan hidup. Saat populasi penumpang harus dikurangi secara ekstrim, harus ada solusi yang radikal untuk melakukannya. Di dalam kereta tidak ada yang namanya seleksi alam. Cara yang harus ditempuh adalah membiarkan para penumpang untuk saling bunuh satu sama lain. Ternyata Wilford sendirilah yang telah merencanakan pemberontakan ini. Ternyata selama ini Wilford lah yang mengirim kapsul pesan ke gerbong belakang. Pemberontakan sebelumnya juga adalah rencana Wilford. Wilford merencanakan pemberontakan ini dengan bekerja sama dengan Gilliam. Wilford dan Gilliam selalu berkomunikasi sepanjang waktu. Curtis pun kaget seakan tak percaya. Wilford lalu mengambil gagang telepon yang menuju langsung ke kamar Gilliam. Di sana, anak buah Wilford mengangkat telepon. Wilford menyuruh anak buahnya melanjutkan membunuh 74% populasi penumpang gelap di gerbong belakang. Di tempat lain, ajudan Mason ternyata masih hidup. Dia bangkit dan berjalan menuju depan. Di depan, Namgong didekati beberapa penumpang yang marah karena kronol mereka direbut. Namgong lalu menyuruh Yona membuka pintu gerbong mesin. Di dalam gerbong mesin, Wilford membujuk Curtis untuk menggantikannya menjadi pemimpin kereta ini karena Wilford sudah terlalu tua. Wilford yakin Curtis bisa merawat mesin dan melanjutkan menjaga keseimbangan ekosistem kereta. Di luar, Yona berhasil membuka pintu gerbong mesin. Wanita gemoy yang penasaran memeriksanya. Yona berhasil melumpuhkan wanita itu. Yona lalu mengambil kronol dan menembaki ajudan Mason, namun tidak ada yang kena sampai pelurunya habis. Yona kemudian meminta Curtis memberikan korek padanya. Yona merasakan sesuatu. Dia lalu membuka lantai di bawahnya. Setelah dibuka, terlihat Timmy yang bekerja mengambil limbah mesin. Wilford berkata kalau tempat itu hanya muat untuk anak kecil di bawah umur 5 tahun. Komponen yang tadinya ada di sana telah rusak. Wilford terpaksa menggunakan anak kecil untuk menggantikan komponen itu. Itulah gunanya penumpang gelap di gerbong belakang. Wilford bisa mengambil anak-anak dari sana untuk melakukan pekerjaan ini. Mendengar hal itu, Curtis pun emosi dan menghajar Wilford. Curtis lalu kembali membuka lantai. Curtis menahan mesin di bawah dengan lengannya. Mesin-mesin pun bereaksi. Yona kemudian keluar membawa korek api untuk membakar kronol. Dari dalam kolong muncul Andy yang berjalan seperti zombie menuju ruang mesin yang lain. Curtis tidak bisa menyelamatkan Andy. Curtis kemudian menarik Timmy dari dalam. Namun akibatnya Curtis kehilangan salah satu lengannya. Di luar, Yona berhasil menyalakan bom kronol. Sebelum bom meledak, Namgong dan Curtis memeluk Yona dan Timmy. Bom kronol pun meledak. Ledakan itu memicu longsor salju yang dahsyat dari atas gunung. Longsor itu menimpa kereta dan membuat kereta terpontang-panting. Gerbong-gerbong kereta pun terpisah terjatuh ke dasar jurang. Kereta itu pun akhirnya berhenti di tengah-tengah salju. Beberapa saat kemudian, Yona dan Timmy berhasil selamat. Namun Namgong dan Curtis tidak bergerak, mereka berdua telah tewas. Yona dan Timmy lalu keluar dari dalam kereta. Di luar, mereka berdua bisa berjalan dengan santai. Yona terkejut melihat ada beruang kutub di atas bukit. Ternyata makhluk hidup sudah kembali bisa bertahan hidup di permukaan bumi. Dan berakhirlah alur cerita film Snowpiercer ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah cari uang yang banyak biar nanti kalau masuk kereta Wilford tidak jadi penumpang gelap. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa follow semua media sosial kami. Dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye!